keseluruhan ya. Duplik tim penasehat hukum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Indeks Animi Sermo, itu judul dari duplik yang kami sampaikan, yang artinya adalah cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang terhormat. Duplik tim penasehat hukum terhadap replik penuntut umum sengaja kami beri judul Indeks Animi Sermo, yang memiliki arti cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Kacaunya ucapan seseorang menunjukkan kekacauan logika berpikirnya. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih lebih dulu kepada Majelis Hakim yang mulia, yang dengan bijaksana telah memberikan ruang yang sama bagi tim penasehat hukum untuk menyampaikan tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan yang lalu. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman untuk menanggapi nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo setebal 1178 halaman. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Ferdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasehat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasehat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Ferdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Sebelum tim penasihat hukum melangkah lebih jauh menanggapi replik penuntut umum,
perlu disampaikan bahwa tim penasehat hukum sudah menyertakan bukti berupa transkrip verbatim atau kata per kata tiap persidangan. Total transkrip verbatim yang penasihat hukum siapkan tersebut setebal 2.618 halaman dan tim penasihat hukum jadikan bukti B46. Sesuai transkrip tersebutlah, tim penasihat hukum menyusun pledoi dan duplik akuo agar seluruh pembelaan setia pada fakta persidangan tidak dipelintir, tidak dimutilasi, dan tidak dimanipulasi. Tim penasihat hukum menegaskan bahwa duplik akuo merupakan satu kesatuan dengan seluruh pembelaan, termasuk eksepsi dan pledoi yang telah diajukan di muka persidangan. Kami menolak dengan tegas seluruh replik penuntut umum, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebaliknya oleh tim penasehat hukum. Dengan demikian, maka untuk meluruskan kekacauan cara berpikir penuntut umum dalam repliknya, maka perkenankan kami, tim penasehat hukum, memberikan tanggapan atau duplik secara rinci sebagai berikut. Dilanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih, kami lanjutkan Yang Mulia. 2. Tanggapan atas replik penuntut umum. Bagian A. Penuntut umum menyerang dan mencederai kedudukan serta peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum frustasi untuk mencari keterangan yang mendukung tuduhan cocok loginya dengan berusaha mengesampingkan keterangan dari saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf dengan mendiskreditkan tidak hanya tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, tetapi juga tim penasihat hukum terdakwa lainnya, yakni terdakwa Kuat Makruf dan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam perkara yang terpisah dengan mengatakan, kami kutip dari replik beliau, dari replik penuntut umum, karena penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasihat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional dan bahkan hanya berusaha untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansah meninggal dunia karena ditembak dengan cara sadis. Pernyataan ini selain dituduhkan tanpa dasar, telah menyerang dan mencederai profesi advokat sebagai officium nobile yang sejatinya justru memperlihatkan kegagalan penuntut umum membuktikan dakwaannya. Sebagai advokat, penasihat hukum bebas dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti dan dalil yang membuktikan terdakwa Ferdi Sambo berbuat sebagaimana yang dituduhkan, lalu menyerang kedudukan penasihat hukum, padahal seharusnya sebelum mengajukan perkara akuo ke pengadilan, penuntut umum wajib meminta penyidik untuk melengkapi bukti dan menghadirkannya di persidangan, bukan lantas menyerang penasihat hukum ketika penuntut umum tidak mempunyai bukti yang mendukung dakwaannya. Seharusnya hal-hal yang elementer soal posisi dan peran penasihat hukum dalam peradilan pidana tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tim penasihat hukum menyarankan kepada penuntut umum untuk terlebih dahulu membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sistem peradilan pidana, terdakwa bebas dan berhak memilih penasihat hukumnya. Pasal 56 Jungto Pasal 114 KUHP bahkan mewajibkan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Lebih lanjut, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1565K/Pit/91 tanggal 16 September 1993 menegaskan bahwa jikalau tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan pasal 56 KUHP sehingga mengakibatkan BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh penuntut umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pada pemeriksaan di persidangan terdakwa didampingi penasihat hukum. Lebih lanjut, kebebasan terdakwa untuk menunjuk penasihat hukumnya juga diatur di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan sebagai berikut. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu,
Seharusnya penuntut umum berterima kasih kepada para terdakwa yang secara tidak langsung telah membantu penuntut umum dengan telah memilih penasihat hukumnya masing-masing, sehingga tuduhan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dibatalkan begitu saja oleh pengadilan karena ketiadaan penasihat hukum sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, bukan malah menyerang kedudukan dan peran penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Harus dipahami bahwa setiap terdakwa, termasuk Ferdi Sambo, berhak memilih secara bebas penasihat hukumnya dan pilihan tersebut wajib dihormati. Bahkan seandainya seluruh terdakwa Ferdi Sambo menunjuk penasihat hukum yang sama, sepanjang masing-masing terdakwa merasa kepentingan hukumnya terlindungi, maka hal demikian pun harus dihormati oleh siapapun, termasuk penuntut umum. Namun demikian dalam perkara ini perlu kami tegaskan bahwa tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo berbeda dengan tim penasihat hukum terdakwa lainnya, baik terdakwa Kuat Makruf, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Richard. Perbedaan tersebut secara formil dengan mudah dapat dibaca dalam surat kuasa masing-masing tim penasihat hukum terdakwa dan secara faktual dapat disaksikan pada persidangan di mana masing-masing terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang berbeda. Kami perlu mengingatkan penuntut umum agar tidak tergelincir lebih jauh dalam kesesatannya. Jangan karena keterangan saksi maupun terdakwa tidak sesuai dengan jalan pikiran penuntut umum, lantas menuduh saksi atau terdakwa tersebut berbohong atau tidak benar. Bahkan juga menuding penasihat hukum seolah-olah kebenaran hanya milik penuntut umum saja. Perlu penuntut umum pahami, pencarian kebenaran dalam peradilan pidana bersifat intersubjektif. Artinya, kebenaran dihasilkan dari pertentangan pendapat dan pandangan antara penasihat hukum dan penuntut umum yang kemudian akan disimpulkan sebagai penemuan hukum oleh majelis hakim dalam putusannya. Kami memperhatikan bahwa penuntut umum sejak awal berusaha untuk mendiskreditkan para saksi jikalau keterangan saksi tidak sesuai harapan atau keinginan penuntut umum, dan sebaliknya. Penuntut umum menerima saja keterangan tanpa menyaring dan atau menguji kebenaran yang disampaikan oleh saksi atau terdakwa jikalau dianggap bersesuaian dengan jalan pikiran penuntut umum, sekalipun saksi atau terdakwa tersebut memberikan keterangan yang tidak konsisten, selalu berubah-ubah dan bahkan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Dengan mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum telah mengabaikan setidaknya keterangan 6 orang saksi. Jika tujuan peradilan ini menggali kebenaran material berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan atau beyond the reasonable doubt, maka perbuatan penuntut umum yang mengabaikan keterangan saksi yang bertentangan dengan jalan pikiran penuntut umum jelas bertentangan dengan tujuan pencarian kebenaran material. Penuntut umum lebih pada sekedar menjalankan tugas dan memenuhi desakan pihak tertentu agar terdakwa Ferdi Sambo dipidana sekalipun hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri. Bagian B, penuntut umum gagal dalam membuktikan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum dalam repliknya nomor 4 halaman 9 sampai dengan 10 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Pertama, penuntut umum menerangkan bahwa penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak profesional, tidak berpikir konstruktif, logika berpikirnya terkalahkan oleh emosi yang berusaha mengaburkan fakta hukum, karena menurut penuntut umum sudah jelas dan nyata bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak korban berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Lumiu. Dalil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHAP, karena merupakan dalil yang keliru dan oleh karenanya patut diabaikan. Dalil pertama penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab pertama, di dalam halaman 43 sampai dengan 49 nota pembelaan, tim penasihat hukum sudah secara tegas menyampaikan bahwa pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo menerangkan terdakwa Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban yang bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. Pada pokoknya, ahli Arif Sumirat yang sekali lagi dihadirkan oleh penuntut umum menerangkan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban hasil otopsi berasal dari senjata api Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ahli Arif Sumirat juga menerangkan serpihan peluru yang ada di dalam jaringan otak korban terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi atau base meta dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata pistol lain, melainkan
hanya dari Glock 17 MP 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Untuk tidak mengulangi penjelasan tim penasihat hukum terkait hal ini, maka kami dengan kerendahan hati memohon majelis hakim agar mencermati uraian tim penasihat hukum yang lebih lengkap sebagaimana yang kami sampaikan dalam nota pembelaan halaman 43 sampai dengan 67, halaman 77 dan halaman 106 hingga halaman 199. Kedua, dalil penuntut umum tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum hanya menyandarkan pembuktiannya berdasarkan satu keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan saksi dan juga bukti lainnya sesuai dengan uraian nota pembelaan tim penasihat hukum tanggal 24 Januari 2023 huruf B halaman 43 sampai dengan 49 yang telah kami sampaikan. Tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak dan membunuh korban. Dua, dalil kedua penuntut umum dalam repliknya halaman 9 paragraf 2 menyampaikan bahwa keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa Ferdi Sambo yang kerap membuat keterangan yang tidak jujur. Dalil ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta persidangan dan harus dinyatakan dalil yang absurd. Dalil kedua penuntut umum ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Fritz Bewis Krah, pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Perlu kami ingatkan, ketika kejadian pembunuhan dilakukan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersangkutan juga ADC, alias dalam bahasa penuntut umum anak buah dari terdakwa Ferdi Sambo. Penuntut umum memilih mendengarkan keterangan saksi Richard semata-mata hanya karena cocok dengan halusinasi penuntut umum, sehingga tidak mengujinya lagi dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaan sederhananya, keterangan saksi Richard Lumiu bersesuaian dengan alat bukti yang mana? Kami yakin penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti tersebut. Kedua, perlu disampaikan, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan terdakwa Ferdi Sambo selalu konsisten sejak penyidikan hingga persidangan. Bahkan dengan berbagai tekanan dan arahan yang diterima oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf pada tingkat penyidikan oleh penyidik, kami menyertakan dalam transkrip verbatim nomor 3055 halaman 1460. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf tetap secara konsisten memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Tekanan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memaksa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf agar keterangannya mengikuti kronologi penyidik yang hanya bersandar pada keterangan saksi Richard yang selalu berubah-ubah. Terungkap di persidangan bahwa saksi Richard telah memberikan keterangan pada tanggal 5 Agustus 2022 yang dituangkan di dalam BAP yang dijadikan dasar penangkapan terdakwa Ferdi Sambo. Namun sayangnya BAP tanggal 5 Agustus tersebut nyatanya tidak terlampir di dalam berkas perkara. Dengan dihilangkannya BAP tanggal 5 tersebut, patut diduga keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berubah-ubah sejak tanggal 5 Agustus juga merupakan bagian dari rekayasa yang disusun oleh penyidik. Keterangan-keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang inkonsisten tersebut telah kami tuangkan dalam matriks komparasi keterangan saksi Richard sebagaimana yang dapat dibaca pada transkrip verbatim, video bukti B46 dan video bukti B49. Khusus untuk keterangan saksi Richard mengenai kejadian penembakan, keterangan Richard berubah sebanyak 7 kali sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam nota pembelaan huruf D halaman 51 sampai dengan 62. Ketiga, tidak terdapat relevansi penuntut umum mengaitkan jabatan, posisi atau pekerjaan dari saksi Kuat Makruf dan saksi Riki Rizal Wibowo terhadap keterangannya di muka persidangan.
karena berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP yang memiliki nilai beban pembuktian adalah keterangan yang disampaikan di muka persidangan, bukan karena jabatan, posisi, atau pekerjaan saksi-saksi. Sekali lagi disampaikan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga merupakan ADC alias anak buah dari terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana perkataan jaksa penuntut umum. Jadi dalil penuntut umum tersebut mengandung kontradiksi logika di dalam dirinya sendiri. Keempat, saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo telah mengakui keterangan yang diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan dan telah menerangkan kembali di hadapan persidangan di bawah sumpah secara konsisten. Bukan seperti saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berubah-ubah sehingga membingungkan penuntut umum. Keterangan saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut yang menerangkan terdakwa Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan kepada korban bersesuaian dengan keterangan ahli balistik. Sekali lagi yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. Pada pokoknya, ahli Arief Sumirat menerangkan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban dari hasil otopsi berasal dari senjata api Glock 17 MP 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ahli Arief Sumirat juga menerangkan serpihan peluru yang ada di dalam jaringan otak terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata atau pistol lain, melainkan hanya dari Glock 17 MP 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Untuk tidak mengulangi penjelasan penasihat hukum terkait hal ini, maka kami dengan kerendahan hati sekali lagi memohon majelis hakim agar mencermati uraian tim penasihat hukum yang lebih lengkap sebagaimana yang kami sampaikan dalam nota pembelaan halaman 43 sampai dengan 67, halaman 77 dan halaman 106 sampai dengan halaman 199. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum kami nyatakan telah gagal dalam membuktikan dakwaan ke-1. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak dakwaan ke-1 penuntut umum dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan subsidiar. Bagian C, tidak terbantahkannya 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dirinya dalam memberikan keterangan. Penuntut umum dalam repliknya nomor 6 halaman 11 pada pokok menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Dalil pertama, penuntut umum menerangkan bahwa telah direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah Saguling 3, lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban. Dalil yang demikian tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga KUHP adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Dalil pertama penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab dari kalimat di atas nampak penuntut umum sendiri ragu dan tidak konsisten terhadap peristiwa yang terjadi di lantai 3 rumah Saguling. Karena berdasarkan keterangan saksi Richard yang kemudian dibantah oleh terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Putri Chandrawati adalah A. Adanya kehadiran saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga padahal menurut terdakwa Ferdy Sambo yang dibenarkan oleh saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar dan tidak mengetahui keberadaan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di lantai 3 rumah Saguling. B. Sudah ada penyusunan skenario tembak-menembak duren 3 padahal menurut terdakwa Ferdy Sambo cerita skenario dikarang terdakwa setelah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban hingga mati. Sehingga jika penuntut umum sudah menyatakan bahwa peristiwa di lantai 3 rumah Saguling hanya diketahui oleh terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sendiri tanpa didukung keterangan dan bukti yang lain, jelas artinya penuntut umum tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Dalam hal ini selaku penuntut umum tidak layak dan tidak patut untuk mempermainkan atau mempertaruhkan nasib seseorang dengan tuntutan hukuman atas dasar keterangan yang bersandar pada satu saksi saja yang lagi-lagi tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain. 2. Penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa Ferdy Sambo sebagai intellectual dader berusaha mengaburkan fakta dengan secara terus-menerus tidak berterus terang dan tidak jujur.
keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan. Dalil penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karenanya patut diabaikan. Dalil kedua penuntut umum tersebut ada dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab dalil penuntut umum ini terasa sangat menyedihkan. Penuntut umum sebagai penegak hukum sudah sepatutnya tetap memegang teguh azas-azas dan prinsip hukum. Tapi dalam hal ini justru menjadi pelanggar azas dan prinsip hukum negatif delik stel-stel. Jelas dalam kalimat di atas, penuntut umum hanya bersandar pada keterangan satu orang saksi saja yang tanpa alasan logis dipercaya penuntut umum sebagai keterangan yang sudah absolut 100% benar, padahal tidak. Diperbandingkan dengan keterangan saksi-saksi lain yaitu saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf yang menurut penuntut umum keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia. Akan tim penasihat hukum jabarkan secara rinci pada argumentasi tim penasihat hukum dalam huruf J duplik ini. Ketiga, kami mohon kepada majelis hakim agar mencatat bahwa terdapat 7 versi keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait peristiwa penembakan di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu 1. Peristiwa penembakan pertama menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah peristiwa tembak-menembak antara saksi dengan korban. Tanggal 3 Agustus 2022, vide bukti B30. 2. Peristiwa penembakan versi kedua menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah seluruhnya dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Halaman 3 nomor 59.8 BAP tanggal 5 Agustus 2022 dan vide bukti B30. 3. Peristiwa penembakan versi ketiga menurut mantan penasihat hukum saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu Muhammad Burhanuddin yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus di berbagai media. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya melakukan 1 kali tembakan dan sisanya dilakukan oleh pelaku lain. Vide bukti B30. 4. Peristiwa penembakan versi keempat menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan kemudian terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan. Halaman 10-12 nomor 29 BAP tanggal 15 Agustus 2022. Peristiwa penembakan versi kelima menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan senjata api Glock 19 halaman 9-10 nomor 13 BAP konfrontasi tanggal 18 Agustus 2022. Berkaitan dengan keterangan tersebut, tidak terdapat senjata api Glock 19 yang dihadirkan di persidangan pada perkara akuo dan tidak ditemukannya proyektil, serpihan, peluru, dan selongsong peluru yang menunjukkan terdapat fakta digunakannya senjata api Glock 19 sebagai alat untuk membunuh korban. Vide keterangan ahli balistik Arif Sumirat pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. 6. Peristiwa penembakan versi ke-6 menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dengan menutup mata. Dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan 2 jenis senjata api. Vide keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022. Dan penembakan versi ke-7 dan terakhir sampai dengan hari ini, menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang disampaikan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara di mana saksi Eliezer Pudiang Lumiu sebagai terdakwa Ferdi Sambo, disampaikan olehnya bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak korban dengan senjata api jenis baby Glock. Sementara dalam perkara akuo tidak terdapat senjata api jenis baby Glock yang disita dan dihadirkan dalam persidangan.
Uraian keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di atas setidak-tidaknya telah membuktikan ada 7 versi keterangan yang berbeda-beda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Hal ini membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memberikan keterangan yang tidak konsisten, diduga berbohong dan bahkan tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian, seluruh konstruksi dakwaan yang didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu haruslah ditolak dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan subsidiar. D. Tidak hanya memanipulasi fakta, penuntut umum terbukti tidak teliti dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum secara keseluruhan. Penuntut umum dalam repliknya nomor 1 halaman 4 sampai dengan 7 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Dalil pertama, penuntut umum menerangkan penasihat hukum keliru, tidak cermat, dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan, sehingga saksi-saksi nyata-nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan pertimbangan di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan juga bersandar pada KUHP, merupakan dalil yang keliru dan patut diabaikan. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, penuntut umum terbukti tidak teliti dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum secara keseluruhan. Tim penasihat hukum dalam halaman 31 sampai 39 nota pembelaannya telah menjelaskan mengenai adanya penggambaran yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutannya menyimpang jauh dari kebenaran material dan fakta yang terungkap di persidangan. Bukannya menjawab penyimpangan-penyimpangan yang telah kami sampaikan, penuntut umum malah membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang disebabkan ketidakmampuan penuntut umum dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Kedua, untuk menjawab tuduhan tidak berdasar di atas, tim penasihat hukum akan membantu penuntut umum memahami penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sendiri oleh penuntut umum dengan penjelasan sebagai berikut. A. Seluruh keterangan saksi sudah terlampir dalam nota pembelaan maupun transkrip verbatim. Apabila penuntut umum membuka dan membaca secara teliti halaman 285 sampai 1170 nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, maka akan dengan sangat mudah penuntut umum menemukan keterangan-keterangan yang dianggap penuntut umum dalam butir 1 halaman 5 repliknya tidak dicantumkan dalam nota pembelaan dengan rincian sebagai berikut. Saksi Audi Pratowo, bisa dibaca vide nomor 48 halaman 761 nota pembelaan. Saksi Linggom Parasian Siahan, vide nomor 49 halaman 763 nota pembelaan. Saksi Susanto Haris, vide nomor 45 halaman 732 nota pembelaan. Saksi Irfan Widianto, vide nomor 44 halaman 725 nota pembelaan. Saksi Ari Cahyanugraha, vide nomor 50 halaman 764 nota pembelaan. Saksi Arif Rahman Arifin, vide nomor 46 halaman 745 nota pembelaan. Saksi Cuk Putranto, vide nomor 43 halaman 711 nota pembelaan. Saksi Baikuni Wibowo, vide nomor 47 halaman 756 nota pembelaan. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, vide nomor 51 halaman 771 nota pembelaan. Dan saksi Riki Rizal Wibowo, vide nomor 52 halaman 835 nota pembelaan. Terlihat jelas apabila penuntut umum mau teliti, maka keterangan saksi-saksi tersebut sebenarnya sudah dimasukkan dan dipertimbangkan di dalam nota pembelaan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum. Dengan demikian, tuduhan penuntut umum di atas mengada-ngada dan hanya berusaha mendiskreditkan tim penasihat hukum terdakwa. B. Terdapat saksi yang tidak dihadirkan namun termuat dalam tuntutan penuntut umum. Berkaitan dengan saksi Tuni Rido Nugroho, saksi Harun Yuni Aprin, saksi Panji Julfikar, dan saksi Sopan Utomo yang tidak kami muat keterangannya di dalam nota pembelaan dikarenakan keempat saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan BAP dari saksi tersebut tidak pernah dibacakan di muka persidangan. Pernyataan penuntut umum yang menyatakan saksi-saksi tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya sebagai saksi
merupakan hal yang sangat tidak berdasar dan telah jelas tegas merupakan satu bentuk kebohongan dan upaya mengaburkan fakta persidangan di hadapan majelis hakim yang mulia. Selain keempat saksi tersebut, saksi Arianto halaman 270 sampai 274 surat tuntutan dan saksi Leonardi Sambo halaman 274 sampai 275 surat tuntutan juga tidak pernah dihadirkan di persidangan terdakwa Ferdi Sambo oleh penuntut umum. Hal ini dapat dibuktikan melalui alat bukti tim penasihat hukum nomor B46 berupa transkrip verbatim, transkrip yang berisikan ucapan kata per kata setiap pihak yang menjelaskan persidangan secara utuh dan keterangan saksi-saksi yang ditulis lengkap kata per kata. Sementara itu, Majelis Hakim yang mulia juga dapat melihat risalah persidangan yang dicatat oleh panitia pengganti dalam perkara akuo. Bahkan apabila Majelis Hakim yang mulia dan penuntut umum mengingat serta panitera pengganti mencatat pada berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2022, tim penasihat hukum telah meminta melalui Majelis Hakim agar penuntut umum dapat menghadirkan atau setidak-tidaknya membacakan BAP saksi Arianto dan saksi Harun Yuni Aprin. Akan tetapi penuntut umum menolak dengan tegas untuk menghadirkan atau membacakan BAP saksi Arianto dan saksi Harun Yuni Aprin dengan alasan kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 5 kesaksian ini yang dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut umum telah tidak jujur dalam menyampaikan fakta persidangan dengan memasukkan di dalam surat tuntutannya keterangan saksi Arianto halaman 270 sampai 274 surat tuntutan, saksi Leonardi Sambo halaman 274 sampai 275 surat tuntutan, saksi Sopan Utama, saksi Zulfikar Sidik, saksi Harun Yuni Aprin dan Tuni Rido Nugroho. Perbuatan penuntut umum tersebut merupakan upaya untuk menyesatkan tercapainya kebenaran material dan tidak sesuai dengan kaidah pasal 185 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penuntut umum tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran material dalam perkara akuo. 2. Dalil kedua, penuntut umum menerangkan terhadap BAP saksi yang dibacakan di persidangan telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena telah dilakukan penyumpahan, dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan juga bersandar pada KUHP adalah dalil yang keliru dan patut dikesampingkan. Dalil kedua penuntut umum tersebut runtuh dengan sendirinya karena pertama, sesuai dengan yang telah tim penasihat hukum uraikan dalam halaman 32 nota pembelaan, pada pokoknya menyatakan terdapat 5 BAP saksi yang dibacakan di persidangan, yaitu saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Dr. Andes Seno Soekarto. Penuntut umum di dalam persidangan dan surat tuntutannya tidak memberikan penjelasan terkait alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan BAP saksi-saksi tersebut dibacakan di muka persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Kedua, pada dalil nomor 1 halaman 4 sampai dengan 7 repliknya, penuntut umum kembali tidak memberikan penjelasan atau setidak-tidaknya menjawab perihal alasan ketidakhadiran para saksi tersebut. Tim penasihat hukum menilai penuntut umum kurang memahami kaidah serta penerapan pasal 162 ayat 1 KUHP mengenai syarat dibacakan. Tidak profesional karena nyatanya semua alat bukti yang dikemukakan di persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHP, konsisten dan tidak berubah. Dalil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHP, merupakan dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 6 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Pertama, dalil keempat penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab di dalam halaman 34 sampai dengan 35 nota pembelaan, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umumlah yang tidak konsisten dalam menggunakan alat bukti di persidangan berupa A.
Penuntut umum tidak menggunakan keterangan ahli-ahli yang penuntut umum sendiri hadirkan untuk menguraikan fakta sidang yang sebenarnya dan memilih membuat asumsi tidak berdasar pada surat tuntutan. B. Penuntut umum mengesampingkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056 dan seterusnya tertanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh saksi Putri Chandrawati berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. C. Penuntut umum tidak menggunakan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. D. Penuntut umum tidak menggunakan rekaman CCTV kediaman Saguling yang membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer terlihat masuk ke kiri ke kamar ADC, bukan naik ke lantai 3 kediaman Saguling. Dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 pada pukul 15.00 waktu CCTV dan 3 menit kemudian turun lewat tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Dan setelahnya tidak terlihat naik lagi baik lewat lift maupun lewat tangga. Sepertinya penuntut umum menilai bahwa bukti tersebut tidak mendukung bangunan konstruksi surat tuntutan sehingga bukti berupa CCTV kediaman Saguling tidak digunakan. Penuntut umum juga tidak menggunakan rekaman CCTV kompleks perumahan Polri Duren 3 yang membuktikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam pada saat terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Duren 346. Penuntut umum justru tetap menggunakan kesaksian saksi Azan Romer pada sidang tanggal 8 November 2022 yang menyebutkan melihat adanya sarung tangan dikenakan terdakwa ketika turun dari mobil dan memungut senjata yang jatuh. Vide verbatim nomor 916 sampai dengan 919 halaman 343. Pada persidangan tanggal 20 Desember 2022, ketika CCTV Duren 3 ditayangkan di dalam persidangan, kami telah meminta agar saksi Azan Romer dipanggil kembali untuk bersaksi agar dapat bersama-sama melihat tayangan CCTV dengan harapan dapat mencabut keterangannya dalam BAP yang diduga diberikan secara bohong, tidak benar, dan atau karena di bawah tekanan. Namun terhadap permintaan kami ini, Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa karena CCTV sudah bersama-sama dilihat dan tidak terlihat sarung tangan berwarna hitam yang dikenakan terdakwa Ferdi Sambo, maka cukup tim penasihat hukum memberikan catatan atau tanggapan dalam nota pembelaannya saja. Vide transkrip verbatim tanggal 29 November 2022 nomor 1518 halaman 859 bukti B46. Kedua, lagi-lagi penuntut umum salah menafsirkan premis sehingga menghasilkan konklusi yang salah. Tim penasihat hukum membahas ketidakkonsistenan penuntut umum dalam menggunakan alat bukti, bukan membahas alat bukti yang tidak konsisten dan berubah. Dengan demikian tidak perlu kami menjelaskan lagi dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil keempat penuntut umum tersebut. 5. Dalil kelima penuntut umum menerangkan penasihat hukum tidak profesional dalam mempertahankan hak kliennya dengan mengatakan alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah, dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHAP adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Dalil kelima penuntut umum terbantahkan sebab pertama, di dalam halaman 35 sampai dengan 37 nota pembelaan, tim penasihat hukum menerangkan mengenai cara perolehan alat bukti dan barang bukti yang tidak sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa A. Hasil pemeriksaan poligraf didapat dengan cara yang bertentangan dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 di mana pemeriksaan dilakukan pada saat kondisi saksi Putri Chandrawati sedang tertekan. Dan B. DVR CCTV merek G Lens Security model GFDS 87508M dan seterusnya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, tidak pernah tertera dalam berita acara penyitaan, surat perintah penyitaan, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan pengadilan negeri.
Kedua, penuntut umum tidak dapat memberikan penjelasan secara konkret untuk diterimanya alat bukti dan barang bukti tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Meskipun penuntut umum tidak menggunakan hasil poligraf di dalam menyusun surat dakwaannya dan surat tuntutan, akan tetapi tim penasihat hukum menolak digunakannya hasil poligraf sebagai alat bukti pada perkara akuo. Selain karena cara perolehannya tidak sah menurut hukum, hasil poligraf tersebut juga melanggar hak-hak terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana tercantum dalam pasal 52 KUHP. Ketiga, penuntut umum tidak mampu membuktikan barang bukti berupa DVR CCTV merek G-Land Security model GFDS nomor seri sekian-sekian telah disita secara sah menurut hukum. Untuk lebih jelasnya, dalam berkas perkara akuo, kami hanya menerima berita acara penyitaan tanggal 24 Juli 2022, tanggal 28 Juli 2022, tanggal 1 Agustus 2022, tanggal 3 Agustus 2022, tanggal 6 Agustus 2022, tanggal 8 Agustus 2022, tanggal 9 Agustus 2022, tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 11 Agustus 2022, tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 16 Agustus 2022, tanggal 8 Agustus 2022, tanggal 23 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 30 Agustus, tanggal 31 Agustus, tanggal 5 September, tanggal 7 September, tanggal 8 September, dan tanggal 27 September 2022 yang seluruhnya tidak mencantumkan adanya DVR CCTV merek G-Land Security model GFDS nomor seri sekian-sekian sebagai barang bukti yang telah disita dari pihak siapa dan kapan dilakukan penyitaan tersebut. Keempat, karena sampai dengan duplik ini dibacakan, penuntut umum tidak dapat membuktikan perolehan barang bukti berupa DVR CCTV merek G-Land Security model GFDS nomor seri 8750 sekian-sekian, maka barang bukti tersebut haruslah dipertanyakan dan dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah atau unlawful evidence. Dengan demikian, dalil penuntut umum terbantahkan. Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbuatan pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana didalilkan dalam dakwaan kedua. Dalil keenam, penuntut umum yang menerangkan terdakwa Ferdi Sambo saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan hingga persidangan didampingi penasihat hukum, sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang diakui kebenarannya. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 7 sebagai berikut. Terdakwa Ferdi Sambo saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh penasihat hukum sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Tim penasihat hukum sepakat dengan dalil ke-6 penuntut umum sebab keterangan terdakwa Ferdi Sambo yang disampaikan sejak penyidikan hingga persidangan merupakan keterangan yang konsisten, tidak berubah benar dan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya oleh penuntut umum dan tim penasihat hukum. Dengan demikian kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar terhadap seluruh keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdakwa Ferdi Sambo patut diragukan kebenarannya sehingga harus ditolak. Mohon izin dilanjutkan rekan kami. Izin melanjutkan yang mulia. Dalil ketujuh yang menerangkan penasihat hukum tidak profesional, tidak mempertahankan hak kliennya, dan ikut berkontribusi dalam mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa, sehingga perencanaan pembunuhan di lantai 3 rumah Saguling sampai dengan pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 3 nyata-nyata terungkap berdasarkan keterangan saksi Richard. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHP adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 7 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dalil ketujuh penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab pertama, tim penasihat hukum dalam halaman ke-37 sampai dengan 39
129 kata marah, 83 kata emosi, dan 113 kata menangis. Dengan banyaknya keadaan marah, emosi, dan menangis dalam perkara Akuo membuktikan bahwa unsur Forbedahrat tidak terbukti. Sulit kita melihat bahwa terdakwa telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana cara terdakwa akan melakukan kejahatan. Uraian yuridis dan lebih lengkap terkait ketiadaan unsur dengan rencana terlebih dahulu sudah kami sampaikan dalam nota pembelaan pada halaman 129 sampai dengan 169. Ringkasnya, dalam nota pembelaan tersebut unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Keenam, penuntut umum sendiri sadar akan kegagalannya untuk membuktikan adanya perencanaan dalam perkara Akuo, sehingga penuntut umum tidak dapat menentukan sejak kapan perencanaan itu dilakukan. Di satu pernyataan, penuntut umum mengatakan perencanaan muncul sejak terdakwa menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati pada sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli 2022. Adapun kutipannya pada halaman 8 replik sebagai berikut. Terdakwa Ferdi Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban. Atas penyampaian tersebut, terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban direncanakan untuk dibunuh. Sedangkan melalui pernyataan yang lain, penuntut umum menyatakan perencanaan dilakukan di lantai 3 rumah Saguling. Adapun kutipannya pada halaman 7 replik sebagai berikut. Jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum, terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Telah selesainya pembuktian di persidangan, seharusnya penuntut umum dapat menyebutkan dengan tegas tempus dan lokus dilakukannya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kecerobohan penuntut umum dalam menentukan tempus dan lokus dilakukannya perencanaan menunjukkan keraguan di dalam surat tuntutan dan repliknya, sehingga dalil-dalil penuntut umum mengenai adanya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo patut ditolak oleh majelis hakim. Ketujuh, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedatangan terdakwa di rumah Duren 346 bukan ditujukan untuk melakukan eksekusi kepada korban, melainkan terdakwa saat itu dari rumah Saguling mempunyai jadwal memenuhi undangan mantan pimpinan Polri untuk acara rutin olahraga bulu tangkis di kediaman mantan pimpinan Polri di Sawangan, Depok. Dalam perjalanan, ketika mobil terdakwa melewati rumah Duren 346, terdakwa tidak sengaja melihat korban berdiri di depan pagar. Hal tersebut lantas mengakibatkan emosi terdakwa memuncak. Segera terdakwa meminta supir menghentikan mobil. Terdakwa Sambo kemudian turun dari mobil, lalu masuk ke rumah dan meminta saksi Kuat Makruf yang kebetulan ada di sana untuk memanggil saksi Riki Rizal dan korban agar menemui terdakwa. Dengan amarah yang memuncak, terdakwa melakukan konfirmasi kepada korban. Namun korban menjawab dengan lantang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan?" Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Mendengar perkataan korban, kesabaran dan akal pikiran terdakwa pupus. Entah apa yang ada di benak terdakwa pada saat itu. Seketika itu juga terlontar dari mulut terdakwa, "Hajar Cat, kamu hajar Cat." Saksi Richard lantas mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah tubuh korban. Bahkan ketika korban sudah jatuh telungkup, saksi Richard masih menembak korban sehingga mengakibatkan matinya korban. Rangkaian fakta yang telah diungkap di persidangan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki perencanaan dalam melakukan pembunuhan sebagaimana tuduhan penuntut umum di dalam surat tuntutan dan repliknya. Penjelasan lebih jelas dan terperinci terkait hal ini juga telah kami sampaikan pada bagian huruf D
analisa fakta halaman 88 sampai dengan halaman 96 nota pembelaan dan analisis yuridis terhadap unsur dengan rencana terlebih dahulu pada halaman 129 sampai dengan halaman 169 nota pembelaan tim penasehat hukum. Dengan demikian, keterangan saksi Richard tersebut patut dikesampingkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil penuntut umum yang hanya bersandar pada keterangan saksi Richard. Berdasarkan seluruh uraian penasihat hukum di atas, tanggapan nomor 1 replik penuntut umum sudah sepatutnya dikesampingkan, kecuali yang dibenarkan oleh tim penasihat hukum. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang telah penasihat hukum sampaikan di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Izin yang mulia. Penggabungan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada analisa yuridis surat tuntutan di dalam uraian pasal 33 UU ITE menyebabkan pembuktian unsur penuntut umum tidak sempurna. Penuntut umum dalam repliknya nomor 2 halaman 8 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. 1. Dalil pertama. Penuntut umum menerangkan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur yang secara limitatif sudah termuat dalam pasal 33 UU ITE. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah dalil yang keliru dan absurd. Dalil pertama penuntut umum tersebut terbantahkan sebab pertama, sebagaimana telah tim penasihat hukum sampaikan di dalam nota pembelaan halaman 39 sampai dengan 40. Penuntut umum telah melakukan kekeliruan dalam menguraikan unsur pasal 33 UU ITE, penggabungan unsur dengan sengaja dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada uraian pasal 33 UU ITE adalah sebuah kekeliruan yang fatal dari penuntut umum pada analisis yuridisnya. Adami Kazawi berpendapat rumusan pasal 33 UU ITE tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kesalahan yaitu unsur dengan sengaja. 2. Unsur melawan hukum dan tanpa hak. 3. Perbuatan melakukan tindakan apapun. 4. Objeknya sistem elektronik dan kelima akibat konstitutif yaitu unsur berakibat terganggunya atau tidak bekerja sebagai mestinya sistem elektronik. Sejalan dengan pendapat Adami Kazawi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 17/PUU /XIX/2021 juga menguraikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum secara terpisah, sehingga penggabungan kedua unsur tersebut pada halaman 698 sampai dengan 717 surat tuntutan adalah sebuah kekeliruan yang fatal yang menyebabkan pembuktian unsur menjadi tidak sempurna. Unsur dengan sengaja dan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dua unsur yang berbeda dan tidak sama yang seharusnya diuraikan satu persatu oleh penuntut umum. Namun di dalam surat tuntutan, penuntut umum tidak mampu menguraikan fakta persidangan yang dapat membuktikan unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tersebut secara jelas dan terpisah. Kedua, penuntut umum juga mengada-ngada di dalam repliknya dengan menyatakan unsur-unsur pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan. Padahal baik Undang-Undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menjelaskan secara limitatif penguraian unsur yang terdapat pada pasal 33 UU ITE. Sehingga dalil nirsubstansi penuntut umum tidak mempunyai dasar hukum dalam menguraikan unsur-unsur pada pasal 33 UU ITE. Ketiga, penuntut umum terlihat sekedar hanya berusaha mempermudah pekerjaannya dalam membuat konstruksi uraian pada pasal 33 UU ITE. Ketidakmampuan penuntut umum tersebut merugikan terdakwa Ferdi Sambo dan menyulitkan majelis hakim dalam membuat pertimbangan. Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan, tidak terbuktinya satu saja unsur pada pasal memiliki konsekuensi hukum, tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada pasal 33 UU ITE. Dalil pada nomor 2 halaman 8
replik penuntut umum tidak memberikan jawaban apapun dan hanya berusaha membenarkan minimnya pemahaman penuntut umum terhadap Undang-Undang ITE. Penerapan pasal 33 UU ITE dan pasal 32 ayat UU ITE sepertinya hanya dimasukkan sebagai upaya untuk menjerat terdakwa Ferdi Sambo agar terancam pidana setinggi-tingginya. 2. Dalil kedua, penuntut umum menerangkan bahwa setelah terdakwa Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana, meminta saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV untuk dimusnahkan dengan tujuan perkara ini menjadi tidak terang. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah dalil yang keliru. Adapun kutipan dalil tersebut pada halaman 8 sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Dalil kedua penuntut umum tersebut terbantahkan sebab pertama, tim penasihat hukum di dalam halaman 39 sampai dengan 40 nota pembelaan membahas mengenai ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun uraian pasal 33 UU ITE di dalam surat tuntutannya. Konsekuensinya surat tuntutan mengandung cacat formil. Tim penasihat hukum tidak membahas mengenai perbuatan material sebagaimana ditanggapi penuntut umum dalam halaman 8 repliknya, sehingga dalil penuntut umum tersebut tidak relevan dengan argumentasi pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum. Kedua, tim penasihat hukum menolak dalil kedua penuntut umum di atas karena nyatanya hasil rekaman CCTV dimaksud, yaitu rekaman CCTV di Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah termuat di dalam berkas perkara, telah dihadirkan di muka persidangan dan telah diputarkan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan bantuan ahli digital forensik Heri Prianto atas permintaan tim penasihat hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum tidak hanya telah gagal menguraikan unsur-unsur pasal 33 UU ITE secara sempurna, akan tetapi juga telah gagal membuktikan seluruh dakwaan pasal 33 UU ITE dan pasal 32 ayat 1 UU ITE, sebagaimana telah kami sampaikan pada halaman 39 sampai dengan 40, halaman 96 sampai dengan 98, dan halaman 202 sampai dengan 268 nota pembelaan. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia mengesampingkan seluruh uraian analisis yuridis penuntut umum pada tuntutannya dan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua, pertama, primer, dan subsidiar. F. Tanggapan penuntut umum keliru mengenai adanya kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban setelah terdakwa Ferdi Sambo mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penuntut umum dalam repliknya nomor 3 halaman 8 sampai dengan 9 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. 1. Dalil pertama, penuntut umum menerangkan ada kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban setelah terdakwa Ferdi Sambo menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 8 sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Dalil pertama penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, tim penasihat hukum dalam halaman 41 sampai dengan 43 nota pembelaan sudah menguraikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo tidak memiliki kehendak untuk melakukan perencanaan pembunuhan sejak menerima telepon pada tanggal 7 Juli 2022 dan dari saksi Putri Chandrawati karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo baru mengetahui peristiwa yang menimpa saksi Putri Chandrawati sewaktu di lantai 3 Rumah Saguling. Kedua, tim penasihat hukum juga membahas mengenai kesalahan penempatan tempus karena penuntut umum menyebutkan dalam surat tuntutannya telepon tersebut diterima tanggal 8 Juli 2022. Terlihat dari tanggapan penuntut umum dalam repliknya, penuntut umum menghindari pembahasan ketidakcermatannya tersebut sehingga argumentasi penuntut umum mengenai munculnya kehendak terdakwa Ferdi Sambo telah salah sejak awal. Ketiga, dalil pertama tersebut jelas hanya merupakan asumsi liar saja dan tidak berdasar pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Penuntut umum mendalilkan bahwa kejadian perencanaan dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo sejak mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati. Faktanya, berdasarkan BAP tambahan tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Putri menerima telepon terdakwa Ferdi Sambo dan berkata, Yosua masuk ke kamar saya dan dia berlaku kurang ajar. Saksi Putri pada saat itu menangis meminta pulang ke Jakarta. Yang ditanggapi oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan mengatakan saya mau ke Magelang namun dilarang oleh saksi Putri. Tuduhan penuntut umum sangat jelas tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mengapa seorang istri yang memberitahukan kepada suaminya terkait adanya peristiwa yang dialaminya lalu dikategorikan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan yang salah dan dianggap sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan.
Dalam percakapan tersebut jelas menggambarkan suatu percakapan yang tidak terdapat tendensi apapun yang mengarah kepada sebuah perencanaan untuk membunuh seseorang. Keempat, terlebih lagi jika penuntut umum mendalilkan bahwa telah ada kesepakatan kehendak antara terdakwa Ferdy Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf, pertanyaannya adalah alat bukti mana yang dipakai penuntut umum yang menunjukkan mereka melakukan kesepakatan kehendak untuk berencana menghilangkan nyawa korban? Tidak ada. Tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang diberikan oleh penuntut umum dalam persidangan yang mendukung dalil penuntut umum tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, saksi-saksi tersebut telah jelas dan tegas menyatakan bahwa terdakwa maupun saksi Putri tidak pernah memberikan arahan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Silakan penuntut umum periksa keterangan verbatim saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, dan terdakwa Ferdy Sambo yang telah kami hadirkan sebagai bukti B46 nomor 3279 halaman 1487. Terlihat jelas tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan mendukung dalil penuntut umum tersebut. Bahkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer juga telah tegas menyampaikan bahwa tidak ada komunikasi baik melalui pesan maupun telepon dengan terdakwa Ferdy Sambo saat di Magelang, perjalanan dari Magelang menuju Jakarta maupun sampainya di Jakarta. Keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro selaku Officer Security Tech Compliance Support PT Telkomsel Seluler, dan saksi Victor Komang selaku Legal PT XL Asiata bahwa tidak ada call data record atau data panggilan dari terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Untuk menghindari pengulangan, maka tim penasihat hukum dengan kerendahan hati memohon majelis hakim agar mencermati uraian nota pembelaan tim penasihat hukum yang lebih lengkap terkait hal ini pada halaman 41 sampai dengan 43 dan halaman 103 sampai dengan 200 nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian, terbantahkannya dalil pertama umum tersebut, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana didakwaan penuntut umum dalam dakwaan ke-1. 2. Dalil kedua penuntut umum yang menerangkan terdakwa Ferdy Sambo kerap kali mengemukakan akan bertanggung jawab. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 9 sebagai berikut. Senyata terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH kerap kali mengemukakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum. Akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan. Dalil kedua penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, tim penasihat MVT secara ringkas dapat disampaikan bahwa yang diperintah oleh Don Pleger hanya merupakan alat yang tidak memiliki pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada orang yang digerakkan atau dianjurkan oleh Whitlocker dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Secara lebih rinci dapat dibaca pada keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali, Profesor Elwi Daniel, dan Profesor Said Karim yang keterangannya dapat dibaca pada bukti B46 transkrip verbatim yang telah penasihat hukum ajukan sebagai bukti di persidangan. Ketiga, pada perkara akuo penuntut umum dalam tuntutannya terhadap saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, berkas perkara terpisah menyatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf ataupun pembenar ketika melakukan pembunuhan kepada korban. Dengan demikian, satu-satunya kualifikasi intelektual dader yang dapat disematkan kepada terdakwa adalah kualifikasi sebagai penganjur atau penggerak, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dengan tidak didakwakannya pasal 55 ayat ke-1, kedua, kepada terdakwa, maka demi hukum mengakibatkan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
Patut diingat agar tidak tersesat sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian G analisa fakta halaman 69 sampai dengan 74 dalam nota pembelaan. Bagian analisa yuridis halaman 183 sampai dengan 200 nota pembelaan dan bagian C analisa fakta halaman 49 sampai dengan 51 nota pembelaan. Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk membunuh korban. Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. K. Ahli pidana dan ahli kriminologi penuntut umum memberikan kesimpulan pendapat yang salah karena hanya diberikan kronologis perkara yang didasari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saja. Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 14 sampai dengan 15 nomor 10 yang menyatakan para ahli sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita atau kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang terbantahkan sebab nampaknya penuntut umum sendiri mempertegas, membenarkan dan tidak membantah nota pembelaan tim penasihat hukum dengan mengatakan bahwa keterangan dan pendapat dari ahli hukum pidana dan kriminolog yang dihadirkan oleh penuntut umum hanya didasari dari cerita atau kronologi singkat yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Agar masuk dari tim penasihat hukum dapat dipahami oleh penuntut umum dan majelis hakim, penasihat hukum akan memberikan contoh sebagai berikut. Jika seorang ahli diberikan kronologis yang pada pokoknya berisi peristiwa penembakan di mana A dan B menembak C yang mengakibatkan C meninggal dunia. Pada faktanya hanya A yang menembak C. Namun fakta tersebut tidak tercantum dalam kronologis yang diberikan kepada ahli. Maka kesimpulan mengenai siapa pelaku penembakan yang akan dijelaskan oleh ahli adalah A dan B. Contoh yang telah kami paparkan di atas akan menimbulkan pendapat ahli yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan membuat suatu perkara menjadi tidak terang menderang. Hal ini juga mengakibatkan pembangunan pendapat para ahli pidana dan kriminolog yang dihadirkan penuntut umum tidak objektif dan prematur karena bukan berdasarkan fakta yang lengkap dan berimbang. Jikalau maksud ingin mencari kebenaran materi dan keadilan, maka penyidik dan penuntut umum harus memberikan gambaran utuh dan lengkap sesuai berkas perkara atau setidak-tidaknya BAP seluruh saksi maupun terdakwa perkara akuo. Agar pendapat ahli dihadirkan oleh penuntut umum tidak bias dan dapat memberikan pendapat dan atau keterangannya dengan holistik dan menundukkan perkara secara objektif. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai keterangan para ahli hukum pidana kriminolog yang dihadirkan penuntut umum harus ditolak. L. Konstruksi penuntut umum tidak menjawab premis nomor 11 sampai dengan 19 repliknya. Tanggapan penuntut umum dalam repliknya pada halaman 15 sampai 16 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Diangkat kami bacakan. Terhadap nomor 11 sampai dengan nomor 19 replik penuntut umum yang menurut penuntut umum bahwa tim penasihat hukum telah keliru dan mencoba mengaburkan fakta merupakan pemikiran yang sangat tidak berdasar. Padahal dalam nota pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum pada halaman 76 sampai 100 telah diuraikan secara jelas dan berdasar fakta hukum yang ada. Sepertinya penuntut umum mengalami frustasi yang mendalam dalam menanggapi bantahan-bantahan yang telah diuraikan tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya yang berjumlah 1178 halaman. Frustasi yang dihadapi penuntut umum tersebut terlihat jelas dalam uraiannya yang menarik satu kesimpulan dari 9 tanggapan tim penasihat hukum. Tim penasihat hukum di sini sebenarnya mengharapkan penuntut umum lebih mengedepankan logika dalam menarik suatu kesimpulan. Namun sayangnya penuntut umum gagal untuk mewujudkan harapan tim penasihat hukum tersebut. Demi mendapatkan cara berpikir yang lebih sistematis dan jelas
dalam menarik suatu kesimpulan. Kami mengajak penuntut umum untuk menggunakan ajaran silogisme yang dikemukakan oleh filsuf bernama Aristoteles yang pada pokoknya menerapkan beberapa premis dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun premis yang tim penasihat hukum maksud dalam huraian halaman 15 sampai 16 replik penuntut umum adalah sebagai berikut. 1. Nomor 11 merupakan tanggapan terkait asal muasal kehendak terdakwa Ferdi Sambo. Nomor 12 merupakan tanggapan terkait terdakwa Ferdi Sambo memberikan tambahan amunisi 1 butir kotak peluru. 3. Nomor 13 merupakan tanggapan kami atas konsistensinya penuntut umum dalam menentukan motif terdakwa quote non terdakwa Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan kepada korban. Nomor 14 merupakan tanggapan atas skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di Rumah Saguling. Nomor 15 merupakan tanggapan atas ketidakmampuan penuntut umum dalam persidangan untuk untuk menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersikap sopan selama persidangan. Kami dari tim penasihat hukum mencoba meluruskan argumen dan logika berpikir penuntut umum bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa lakukan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa tidak lakukan. Keterangan ini berulang-ulang kali dan selalu disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan. Celakanya penuntut umum pura-pura tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, putusan pemindanaan terhadap seseorang bukanlah putusan yang bersifat pembalasan atau retributif, namun merupakan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, selarasnya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan haruslah ditolak oleh majelis hakim. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena uraian replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk melumpuhkan nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penegakan hukum di masa yang akan datang, maka tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan atau pledoi kami, dan dengan harapan bahwa yang mulia majelis hakim dapat mengambil keputusan secara bijaksana, adil, benar, dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami, tim penasihat hukum Ferdi Sambo SH SIK MH. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, tadi demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Baru saja sidang pembelaan terakhir dari Ferdi Sambo yaitu duplik dari kuasa hukum Ferdi Sambo selesai pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo, di mana diantaranya adalah bahwa dalam duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo mengatakan bahwa Ferdi Sambo ini tidak terbukti dengan sengaja membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Artinya tidak ada unsur kesengajaan dari Ferdi Sambo. Kemudian tadi juga kuasa hukum mengatakan bahwa replik dari jaksa penuntut umum sebelumnya ini harus ditolak karena tidak ada dasar yuridis. Artinya kuasa hukum dari Ferdi Sambo ini menolak replik dari jaksa penuntut umum untuk Ferdi Sambo. Dan tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa Ferdi Sambo akan vonis ataupun divonis pada 13 Februari 2023 mendatang. Artinya 2 minggu lagi sidang vonis Ferdi Sambo akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dan pemirsa, usai jeda breaking news kasus Sambo masih akan kembali, tetaplah bersama kami.